Selamat datang di Paham Channel. Pada video ini saya akan menyampaikan metode dialog dari Socrates. Socrates adalah salah satu filsuf terkenal dalam sejarah. Dia lahir sekitar tahun 469 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Socrates hidup di Athena pada saat kebangkitan demokrasi di kota itu. Dia dikenal sebagai sosok yang eksentrik, seringkali berjalan-jalan di sekitar kota dan terlibat dalam percakapan filosofis dengan orang-orang yang dia temui. Dia tidak pernah membentuk sebuah sekolah formal, tetapi dia memiliki banyak pengikut yang setia. Inilah metode dialog Socrates yang sangat terkenal itu. Metode pengajaran Socrates dikenal sebagai Elenchus atau metode Sokratik. Dia akan terlibat dalam percakapan dengan orang lain, bertanya-tanya tentang keyakinan dan pengetahuan mereka. Melalui pertanyaan-pertanyaan kritis ini, Socrates berusaha membimbing orang lain untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan alam semesta. Socrates seringkali menantang keyakinan dan otoritas yang ada dalam masyarakat Athena. Kritiknya terhadap orang-orang yang mengklaim memiliki pengetahuan yang pasti tetapi tidak mampu membuktikannya membuatnya banyak mengundang kritik dan kebencian. Pada akhirnya, dia diadili atas tuduhan menghina dewa-dewi Yunani dan mempengaruhi pemuda dengan pemikiran yang berbahaya. Socrates dijatuhi hukuman mati dengan minum beracun yang dikenal sebagai racun cicuta pada tahun 399 sebelum Masehi. Meskipun dia diberikan kesempatan untuk melarikan diri, Socrates menolak dan menerima hukuman mati dengan tenang. Kematian Socrates menjadi momen yang sangat penting dalam sejarah filsafat, dan Plato, salah satu murid terkenalnya, menulis dialog Phaedo, yang menceritakan momen terakhir hidup Socrates. Warisan filosofis Socrates terus berlanjut melalui tulisan-tulisan para muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Dia sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat Barat dan dianggap sebagai salah satu pendiri utama filsafat moral dan etika. Pendekatannya yang terkenal, yang mencakup kehidupan yang diuji oleh pemikiran kritis dan refleksi diri, masih menjadi inspirasi bagi banyak filsuf dan pemikir modern hingga saat ini. Metode dialog Socrates merujuk pada pendekatan filosofis yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno bernama Socrates. Socrates adalah tokoh utama dalam metode dialog ini dan dia menggunakan pendekatan tanya-jawab untuk mendorong orang lain berpikir secara kritis, menggali pengetahuan mereka sendiri, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Socrates mempertanyakan, menguji dan meng-cross-check pandangan antar sahabatnya, bukan untuk menyampaikan kebenaran baru kepada mereka seperti seorang instruktur tetapi hanya untuk menunjukkan jalan yang mungkin dapat digunakan. Prinsip 1. Saya tidak bisa mengajar siapapun tentang apapun, aku hanya bisa membuat mereka berpikir. 2. Pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana. 3. Pikiran yang kuat mendiskusikan ide, pikiran rata-rata mendiskusikan peristiwa, pikiran yang lemah mendiskusikan orang. 4. Alam telah memberi kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 lidah sampai akhir. Bahwa kita harus melihatnya dan melihat lebih dari yang kita bicarakan. 5. Bentuk tertinggi keunggulan manusia adalah mempertanyakan diri sendiri dan orang lain. 6. Memahami pertanyaan adalah setengah jawaban. 7. Awal kebijaksanaan merupakan definisi istilah. 8. Lebih baik mengubah pendapat daripada bertahan di pendapat yang salah. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari metode dialog Socrates. 1. Ironi. Socrates sering menggunakan ironi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sebelumnya diyakini oleh seseorang mungkin tidak akurat atau tidak cukup kuat secara logis.
Dia akan berperan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan orang lain untuk merenungkan keyakinan dan pemahaman mereka sendiri. 2. Maiotik. Metode ini juga dikenal sebagai bidan Sokrates. Sokrates menggunakan metafora bidan untuk menggambarkan perannya dalam membantu orang lain melahirkan pemahaman mereka sendiri. Dia berpendapat bahwa pengetahuan ada dalam diri setiap individu dan tugasnya adalah untuk membantu mereka mengeluarkan pemahaman itu melalui serangkaian pertanyaan dan refleksi. 3. Pertanyaan. Sokrates menggunakan pertanyaan-pertanyaan tajam dan terarah untuk mendorong orang lain berpikir lebih dalam tentang keyakinan dan pengetahuan mereka. Dia sering mengajukan pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sebenarnya mengandung kompleksitas yang mendorong orang lain untuk mempertanyakan dan menguji keyakinan mereka. 4. Keselarasan logika. Sokrates selalu berusaha untuk menghindari pertentangan dalam pemikiran seseorang. Dia ingin memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki orang tersebut konsisten secara logis dan berdasarkan alasan yang kuat. Dalam proses dialog, Sokrates akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa orang lain untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan pemikiran mereka. 5. Tujuan akhir. Metode dialog Sokrates bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan pengetahuan yang lebih luas. Sokrates percaya bahwa dengan mempertanyakan keyakinan kita sendiri dan menguji pemikiran kita dapat mencapai kebenaran yang lebih dekat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri kita sendiri. Metode dialog Sokrates tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada proses berpikir yang kritis dan penguatan pemahaman melalui tanya jawab dan refleksi. Pendekatan ini telah berpengaruh dalam sejarah filsafat dan masih relevan hingga saat ini sebagai alat untuk membangun pemikiran kritis dan mendorong diskusi yang produktif.